Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide terkait peramalan statistik dan probabilitas dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan terkait slide pengantar peramalan statistik. Peramalan statistik itu adalah metode untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan pola sistematis. Contohnya di sini perkiraan permintaan produk, prediksi penjualan, dan proyeksi pendapatan. Di sini tujuan peramalan dalam pengambilan keputusan yaitu memberikan data-driven decision making atau data dan bukti konkret, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya, dan mengantisipasi risiko dan peluang. Di sini saya menjelaskan jenis-jenis metode peramalan. Yang pertama yaitu metode moving average yang mempunyai prinsip dasar yaitu rata-rata data historis dan akan berguna untuk data tanpa tren. Habis itu weighted moving average, di sini prinsip dasarnya rata-rata dengan bobot lebih besar untuk data terbaru dan berguna untuk data dan dengan pengaruh kuat dari data terbaru. Habis itu dengan metode exponential smoothing yaitu berguna prinsip dasarnya itu bobot eksponensial pada data terakhir dan berguna untuk pada data dengan tren perlahan. Baru ada metode linear regression yaitu hubungan antara variabel x dan y dan berguna untuk data dengan hubungan sebab akibat. Baru ada metode seasonal analysis yaitu prinsip dasarnya pola musiman yang berulang berguna pada saat data musiman. Baru ada namanya data time series atau dalam kurung ARIMA yaitu pola tren siklus dan musiman dalam data. Bergunanya untuk data kompleks dengan tren dan musiman. Setelah itu adalah konsep dasar probabilitas, yaitu probabilitas itu yang dengan kode P itu berguna untuk melakukan ukuran peluang suatu kejadian terjadi dengan nilai 0 hingga 1. Contohnya P dalam kurung hujan sama dengan 0,7, ada 70% kemungkinan hujan. Habis itu ada P dalam kurung gagal produksi, contohnya 0,05, hanya 5% kemungkinan. Habis itu di sini saya menjelaskan probabilitas dalam pengambilan keputusan. Di sini berguna untuk membantu memilih opsi terbaik. Probabilitas memungkinkan pembuat keputusan memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dari setiap opsi. Semakin tinggi probabilitasnya keberhasilan, biasanya semakin menarik opsi tersebut. Dan di sini berguna untuk menghitung nilai harapan atau dalam kurung expected value. Biasanya probabilitas ini digunakan untuk menghitung expected value-nya dari tiap alternatif keputusan. Habis itu di sini ada namanya PI, probabilitas suatu hasil, dan ada nilai atau konsekuensi dari hasil tersebut. Ini contohnya ada alternatif A, ada alternatif B, probabilitas kesuksesannya itu 0,6, probabilitas kesuksesan proyek B itu 0,5. Dengan keuntungan 100 juta yang untuk proyek A dan keuntungan untuk proyek B 80 juta. Kerugiannya itu 20 juta untuk A dan kerugian B itu 10 juta. Biasanya itu probabilitas dalam pengambilan keputusan itu saya kasih contoh kasus investasi proyek A dan B yang tadi di slide sebelumnya. Menghitung expected value-nya proyek A, di sini saya kasih rumusnya yaitu 0,6 kali 100 ditambah 0,4 kurang 20 sama dengan 60, hasilnya 52 juta. Dan di sini memunculkan probabilitasnya 52 juta. Habis itu proyek B-nya di sini sama juga rumusnya yang kayak di proyek A tadi, dan dari hasil hitungan ini kita dapat menentukan kesimpulannya itu proyek B itu lebih menguntungkan secara probabilistis daripada proyek A.
Integrasi peramalan dan probabilitas itu sangat berguna, disebabkan peramalan itu dapat memberikan data kuantitatif yang untuk dapat memperkirakan skenario apa yang akan terjadi. Habis itu, probabilitas itu membantu untuk menilai tingkat rasio dan tiap alternatif apa langkah yang akan dilakukan ke depan. Dan jika kedua ini digunakan dengan baik dan benar, antara peramalan dan probabilitas, itu akan menghasilkan keputusan yang rasional dan terukur, dan akan bisa membantu apa perencanaan yang dilakukan itu bisa sukses atau tidak. Sekian dari paparan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.